bersaing sama Messi di Piala Dunia kan? Waduh. Iya, itu jauh banget. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Mihu Mihu hari ini. Kenalin, aku Azza. Dan aku Nay. Senang banget ya Azza kita bisa kumpul untuk bahas-bahas topik menarik nih pada hari ini. Betul banget tuh Nay. Nah, kebetulan banget nih hari ini kita akan bahas sesuatu yang udah jarang banget kita ketahui dan kita temui nih teman-teman. Apa tuh? Apa ya? Apaan sih? Kali ini kita akan bahas radio yang udah jarang banget kita temui pada saat ini. Bener banget, tapi serius nih yang Nay bilang tadi. Topik ini tuh bener-bener menarik banget karena yang akan kita bahas bukan cuma sekedar cerita nostalgia aja, tapi ada banyak pelajaran menarik dari segi bisnis media, strategi, dan identitas budaya di dalamnya. Betul banget Nay. Nah, bahasan ini merupakan penelitian dari kelompok 7, yaitu kelompok kami sendiri. Nah, supaya diskusi kita itu pada hari ini tuh makin mantep gitu teman-teman, aku udah ngajak 4 teman aku yang ikut dalam penelitian hari ini. Oke, di sini ada Zua. Halo Zula. Selanjutnya ada Via. Halo semuanya. Selanjutnya ada Rani. Halo semua. Dan ada Meli. Oke, nah teman-teman, sebelum kita masuk nih ke hasil temuan penelitian kita, Nay mau ngasih gambaran dulu nih agar pendengar mempunyai bayangan sendiri sebenarnya apa sih yang mau kita bahas gitu. Oke, untuk gambaran secara besarnya nih teman-teman, di era digital saat ini kan kita kalau mau dengerin musik, mau nonton film, mau baca berita, bisa langsung buka smartphone aja, langsung klik, udah nemu tuh. Betul banget, Nay. Nah, di tengah kepraktisan itu, di serba informasi yang udah langsung muncul nih begitu kita search, radio itu sebagai media tradisional masih ada dan bertahan loh. Oh, gitu ya. Oke. Nah, dan salah satu yang masih bertahan itu radio di wilayah Yogyakarta adalah Radio Reco Buntung 99,4 FM. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, di tengah kondisi era digital itu, gimana sih radio itu mempertahankan diri? Nanti bakal kita bahas. Keren sih. Stay Nah, tune, guys. yuk langsung kita mulai dari konteks masalahnya dulu. Let's go. Oke, sekarang Nay mau tanya nih sama Meli. Kan Meli di bagian penulisan latar belakang nih. Nah, sebenarnya tuh masalah terbesar apa sih yang sedang dihadapi sama radio lokal kayak Reco Buntung ini? Nah, jadi kalau kita lihat sekarang, kehadiran platform digital itu memang benar-benar mengubah cara masyarakat dalam mengonsumsi media. Nah, dulu orang itu lebih bergantung pada radio atau televisi, tapi sekarang semuanya serba digital dan bisa diakses kapan aja. Nah, perkembangan digital ini akan membuat masyarakat memiliki banyak banget pilihan yang sifatnya itu on demand, yang dimana orang bebas memilih apa yang ingin didengar atau bahkan ditonton. Jadi kapanpun dan kapanpun mereka mau sih gitu guys. Betul banget, aku setuju banget sama Meli. Karena kan ini yang jadi perbedaan antara radio dan media digital. Kan kalau kita mau dengerin radio tuh kita harus menyesuaikan dengan jadwal yang sudah ditentukan. Benar sih. Ya kan? Nah, sedangkan kalau di media digital tuh kita bisa mendengarkan kapanpun dan apapun yang mau kita tonton. Oke. Maksudnya dengar. Oke, bagus sih Ra, jujur. Nah, terus karena kita bisa milih ya kalau pakai teknologi sekarang, sedangkan kalau di radio kan kita nggak bisa milih program hari ini apa, di jam berapa kita bisa dengar. Nah, itu terus hubungannya gimana sih? Mungkin Via bisa jelasin. Nah, bagian ini tuh aku kaget banget waktu membaca datanya. Ternyata waktu sebelum pandemi COVID-19 ini, si Radio Reco Buntung ini ternyata punya sekitar 3 juta pendengar aktif. Dan itu kan bukan angka yang kecil ya untuk sekelas radio lokal. Setuju banget sih Vi, menurut aku di angka 3 juta loh. Itu
angka yang super banyak banget sumpah. Tapi waktu pandemi COVID-19 ini ternyata jadi titik baliknya si Radio Raja Buntung. Karena mungkin orang-orang itu kan waktu COVID itu lebih sering untuk menata platform digital seperti ada YouTube, Spotify, dengerin podcast, dan itu kan baru marak-maraknya TikTok ya. Jadi mereka pendengar itu nggak kembali lagi untuk mendengarkan radio. Dan karena itu si pendengar aktif yang dari awalnya 3 juta tadi turun drastis menjadi 200.000 saja. Gila. Jadi kalau dihitung-hitung penurunannya lebih dari 90% ya Betul banget. dalam 3 tahun doang loh. Iya. Waduh, angka 90% itu termasuk angka yang gede loh dan sangat berat bagi mereka sih jujur. Betul banget. Dan sebenarnya ini tuh bukan cuma soal jumlah pendengar, tapi juga tentang pendapatan dari iklan. Karena kan pengiklan tuh mulai beralih ya dari radio mulai ke platform digital yang dimana mereka tuh bisa ngasih data dan juga jangkauan yang lebih luas. Jadi sebenarnya Radio Buntung tuh nggak cuma kehilangan audiens guys, mereka juga kehilangan revenue mereka. Kalau gitu muncul nggak sih pertanyaan yang menarik kayak di tengah persaingan dengan berbagai platform digital ini tuh seperti sekarang. Jadi bagaimana sih strategi Radio Raja Buntung ini tuh bisa tetap bertahan dan mempertahankan eksistensinya dia? Nah, itu dia yang bakal kita bahas di segmen selanjutnya. Stay tune guys. Oke, pembahasan yang menarik sih guys menurut aku. Selanjutnya nih aku mau nanya sama Rani nih. Jadi nih Rani, dari penelitian kemarin tuh kamu ada ketemu satu strategi utama nggak sih yang dilakukan sama Radio Buntung pada di era digital ini? Bisa nih dijelasin sama Rani. Oke, jadi gini guys, Radio Buntung tuh dia tidak terjun langsung dalam bersaing dengan media digital. Oke. Dan Radio Buntung tuh dia memakai teori yang namanya tuh NIST teori. Oh, dia pakai teori-teori gitu Iya, juga. Oke, keren oke. sih. Bagus. Jadi itu kayak intinya tuh dia yang menunjukkan kalau media tuh gak harus menjadi besar, tapi dia kayak yang penting tuh dia terpenuhi untuk para audiensnya. Wow, jadi keren banget ya mengaplikasikan teori dalam bisnis medianya sendiri. Iya. Nah, jadi dia berarti bukan bersaing head to head sama perusahaan gede kayak YouTube, Spotify, terus Apple Music yang udah merebut pangsa pasar sebagian besar gitu, tapi malah mencari segmen yang butuh banget nih sama radio. Iya, betul banget. Nah, jadi dari riset yang mereka lakukan setiap tahunnya itu, nah Radio Buntung tuh kayak menemukan bahwa masih ada kelompok masyarakat yang sangat membutuhkan radio. Oke. Gitu ya. Berarti salah satu jawabannya tuh ada pada target si pendengarnya itu. Nah, masih banyak nih orang-orang yang aktivitasnya tuh kayak tidak memungkinkan untuk terus menyetir ponsel. Jadi kayak misalkan orang yang kerja di bengkel, terus misalkan petani, terus sopir atau bahkan pedagang di pasar. Nah, mereka tuh tetap bisa mendengarkan radio sambil bekerja tanpa melihat layar ponsel gitu. Jadi radio itu mesti punya fungsi yang sangat relevan untuk kelompok masyarakat ini nih. Nah, kelompok ini juga tuh punya kedekatan emosional yang cukup tinggi ke produk lokal. Misalnya kayak ada program bahasa Jawa, lagu-lagu tradisional kayak keroncong, campur sari, dan banyak cerita-cerita rakyat. Dan program-program ini adalah program yang menjadi identitas utama si Radio Raja Buntung. Oh gitu ya. Jadi Radio Radio Buntung tuh nggak nyoba ngejar-ngejar generasi muda yang udah erat banget nih sama TikTok dan media-media sosial pada saat ini. Nah, di sini poin pentingnya. Jadi, Radio Buntung itu sadar kalau mereka tuh bersaing sama media yang lebih besar daripada mereka. Jadi, strategi yang mereka pilih itu bukan dengan mengejar segmen massal, karena mereka tahu kalau mereka bersanding dengan media besar itu sia-sia gitu, susah untuk menang. Strategi mereka beralih untuk realistis. Mereka fokus pada segmen kelompok mereka yang masih loyal dan juga suka sama konten yang sesuai dengan identitas mereka sendiri.
betul banget tuh. Daripada media itu kan kayak dasarnya tuh bersaing untuk mendapatkan perhatian audiens. Nah, daripada ikut bersaing di pasar yang sama dengan media digital, nah Rejo Buntung nih kayak memilih fokus pada segmen yang memang masih membutuhkan layanan media. Ternyata dipikirkan sampai sejauh itu ya tentang ternyata Rejo Buntung tuh udah sadar kalau emang segmen mereka itu udah berbeda dan nggak bisa dikejar. Ibaratnya kayak Nai nih jago banget nih badminton tingkat kabupaten, tapi Nai malah bersaing sama Messi di Piala Dunia kan? Waduh. Iya, itu jauh banget sih, itu jauh banget sih. Tapi Beda level. analoginya kayak gitu ya. Oke. Selanjutnya jadi strategi pertama mereka tuh temuin dulu nih audiens yang tepat. Tapi menurut aku itu nggak cukup nggak sih kalau cuma ngandelin Betul. pendengar-pendengar yang tersisa. Karena makin lama pasti bakalan berkurang dan bakalan habis teman-teman, gitu kan? Betul banget, aku setuju sama pernyataannya si Aza ini. Nah, karena itulah itu yang membawa kita ke strategi kedua. Nah, sekarang kita masuk nih ke strategi kedua yang dilakuin sama Radio Rejo Buntung dalam mempertahankan bisnis mereka di era digital ini. Nah, ini yang topik yang Nai suka sih, karena dia spoiler dikit ya, bahas tentang identitas budaya sebagai kekuatan media. Identitas nih bahasannya. Coba Oke. Via ceritain dong soal strategi yang kedua ini. Oke, jadi di tengah tekanan buat beradaptasi secara digital ini, si Radio Rejo Buntung ini justru konsisten untuk mempertahankan identitas lokalnya. Mereka tuh nggak ngilangin siaran berbahasa Jawa, nggak ngilangin lagu-lagu tradisional, misalnya kayak ada campur sari atau keroncong, juga nggak ngilangin cerita-cerita rakyat. Nah, ini tuh merupakan salah satu identitas utama yang dimiliki oleh si Radio Rejo Buntung, dan program-program ini itu justru diperkuat oleh Radio Rejo Buntung sendiri. Nah, ini nih yang menarik ya dari Rejo Buntung. Sekarang kan di dunia digital, hampir semua konten itu sifatnya global ya. Kita bisa tuh nonton video YouTube-nya Mr. Beast di Indonesia, iya nggak? Iya. Iya. Konten luar kita tonton di Indonesia. Dengerin K-pop di Indo juga bisa. Gampang banget kan sekarang. Tapi nih, Rejo Buntung tuh punya sesuatu yang nggak bisa ditiru sama platform lain, yaitu kedekatan mereka dengan segmen audiens lokal mereka yang mencintai konten-konten lokal mereka juga. Jadi kayak mereka bikin diferensiasi kayak yang ya kalau kamu mau konten Jawa yang beneran Jawa tuh ya cuma ada di sini gitu kan. Betul. Persis. Dan dari hasil wawancara yang tim peneliti lakukan, identitas lokal tuh dipandang sebagai media lain. Nah, jadi tuh kayak pendengar merasa ada hubungan personal antara mereka dan radio itu. Nah, karena kontennya relevan sama pengalaman sosial dan budaya yang mereka rasain sehari-hari. Oke. Jadi gitu ya Ran ya. Coba deh kita bayangin gitu. Misalnya nih, kita sedang berada di bengkel yang ada di Yogyakarta pada pagi hari gitu ya. Nah, di radio ini terdengar gending Jawa, terus penyiarnya itu berbicaranya menggunakan bahasa Jawa halus, terus abis itu membahas informasi seputar lingkungan sekitar. Nah, pengalaman seperti ini tuh kayak memberikan kedekatan emosional yang berbeda dibandingkan hanya mendengarkan playlist musik secara acak di Spotify. Bener banget sih Mel, sepakat karena kadang tuh ketika kalau sore-sore nih dengerin radio, terus radionya kayak menayangkan atau memperdengarkan lagu-lagu Jawa gitu, terus dengan konten-konten budaya itu tuh merasa kayak oh familiar ya, kayak ada kedekatan emosional yang beda kalau misalnya kita dengerin lagu yang lagi nge-pop nih, yang lagi populer nih, ngehit sekarang itu tuh kayak kadang bahasanya nggak kita pahami atau mungkin ada makna yang nggak bisa kita mengerti. Tapi kalau radio dengan nilai budaya tuh kita benar-benar bisa paham dan relate gitu. Kayak feelnya tuh beda antara radio yang lokal sama Spotify yang udah mendunia. Aku setuju banget sih sama ucapan Nai dan Aza ini. Kan sekarang tuh aslinya
transformasi digital tuh nggak melulu harus merubah identitas ya. Jadi kayak si Radio Rejo Buntung ini tetap beradaptasi secara teknologi. Mereka tuh contohnya punya streaming online, tapi streaming online ini mereka gunakan sebagai alat untuk memperluas jangkauan saja, bukan untuk merubah identitas yang sudah mereka tanam dari dulu. Asli ya. Jadi untuk Reco Buntung tuh ibaratnya teknologi bagi mereka itu cuma sekedar mobil lah buat menggait audiensnya. Sedangkan tujuan utama mereka itu tetap untuk mempertahankan identitas lokal mereka tentunya. Jadi kayak ada sebuah brand udah yang berdiri puluhan tahun dan memiliki identitas yang kuat, tapi mereka mencoba masuk ke dunia digital. Tapi mereka juga nggak akan menghilangkan karakteristik dari brandnya itu sendiri. Betul. Itulah Reco Buntung. Oke. Itu jadi analogi yang pas Iza. Nah, itu tuh yang bikin mereka masih relevan di tengah arus digitalisasi. Betul banget. Oke. Nah, iya, yang menghasilkan homogensi. Homo, iya itu. Oke, konten-konten. Iya. Nah, jadi semua platform tuh terasa mirip-mirip Reco Buntung. Nah, justru tuh dia jadi punya keberuntungan untuk beda. Jadi kayak yang kalau platform yang udah mendunia tuh kayak yang ya udah gitu-gitu aja. Sedangkan di Rejo Buntung udah punya keberanian untuk beda gitu. Gue lokal, gua lokal. Dia tetap mempertahankan identitas mereka gitu. Keberanian ada ini ya kayak local pride. Made in Indonesia. This is Indonesia, no English, No English, no Made in USA. Yogyakarta. Exactly. Jawa bos. Jadi mereka nggak takut kalau dicap kayak ih radio jadul, radio ketinggalan zaman, cuma nayangin konten budaya doang. Siapa sih yang mau dengerin? Mereka nggak takut. Dia nggak tahu tuh. Iya. Udah bener banget nih segmentasinya, Bos. Dan ya, jadul dalam konteks ini tuh bukan berarti ketinggalan zaman guys, Betul. tapi berarti otentik dan punya akar budaya yang kuat gitu. Oke, aku suka banget nih di poin-poin ini, sangat keren banget sih menurut aku. Tapi aku mau nanya satu lagi deh sama teman-teman semua yang bikin aku penasaran sejak tadi nih teman-teman. Kalau dari kalian sendiri nih yang terlibat langsung di penelitian ini nih, ada nggak sih satu momen aja atau temuan yang bikin paling berkesan atau surprise gitu? Bisa nih diceritain satu-satu. Aku izin cerita dulu ya. Oke, Zua silahkan. Jadi for me personally itu yang paling bikin terkejut adalah angka penurunan yang drastis. Imagine dari 3 juta pendengar ke 200.000 cuman dalam waktu 3 tahun. Itu jauh banget. Gila banget sih itu jujur. Dan untuk beberapa corporation itu mungkin jatuhnya bisa fatal gitu ya. Justru bisa collapse mereka. Dan yang bikin kagum dari seluruh situasi ini adalah Reco Buntung itu nggak pernah menyerah guys. Walaupun pendengar mereka tetap turun, mereka tetap mempertahankan identitas lokal mereka dan segmen mereka. Keren sih. Nah, kalau dari aku sendiri nih ya, yang paling menarik itu justru soal riset tahunan yang selalu mereka jalankan. Jadi si Radio Reco Buntung ini, mereka tuh kayak bukan cuma asal jalan gitu, tapi mereka tuh punya datanya sendiri. Siapa sih pendengar aktif mereka gitu. Jadi mereka tuh tahu pendengarnya tuh ya siapa aja gitu. Dan dari data itu mereka tuh bikin keputusan yang strategis. Itu menurut aku sesuatu yang udah jarang banget ya media zaman sekarang lakuin. Betul, setuju. Kalau menurut aku sendiri ya, hal yang paling menarik banget nih dari Radio Rejo Buntung ini tuh adalah konsistensinya. Konsisten. Dalam menjaga identitas lokalnya. Nah, di saat banyak banget media yang berlomba-lomba mengikuti tren dan terus mengubah format kontennya, Radio Rejo Buntung ini tuh justru tetap mempertahankan ciri khasnya. Nah, mereka tahu nih siapa audiensnya dan tetap berpegang pada identitas tersebut. Gitu. Oke. Kalau aku sih lebih ke sisi humanistiknya ya. Kemanusiaannya gitu, kemanusiaan. Apa tuh? Jadi waktu ngomongin segmen pendengar nih,
bekerja dengan akses teknologi terbatas. Aku ngerasa ini soal individualitas media. Karena kan gak semua orang punya HP canggih nih ya. Oh, bener Jadi banget. kayak- Betul. apalagi kayak kuota internet yang cukup gitu. Nah, jadi nih si radio itu kan gratis, jadi bisa diakses dengan radio yang murah. Terus juga Rejo Guntung tuh secara nggak langsung melayani kelompok yang sering dilupain oleh media digital. Oke. Jadi kayak kelompok yang tertinggal sama teknologi gitu ya. Iya betul. Oke. Aku suka banget sih sama poin yang dikasih sama Rani ini tentang apa tadi? Humanitas Iya, ya. kemanusiaan. Oke. Aku suka banget poin ini. Kenapa? Karena kebanyakan media itu cuma biasanya mereka cuma peduli soal uang gimana para pelanggan ini bisa kayak memberikan keuntungan yang besar gitu untuk menutupi biaya produksinya. Tapi Reco Buntung ini juga ternyata memperhatikan mereka yang malah kurang diperhatikan nih sama teknologi. Contohnya kayak petani dan nelayan tadi. Betul banget, setuju. Nah, dan itu tuh yang bikin aku makin yakin bahwa penelitian tentang media lokal yang kayak gini nih penting banget. Karena kan mereka bukan cuma entitas media, tapi etinitas bisnis. Oh, oke. Bisnis. Ya, karena kan mereka bukan cuma mereka tuh bagian dari ekosistem komunikasi masyarakat. Oke. Jadi pertanyaan besarnya nih dari aku kepada teman-teman semuanya nih. Menurut kalian berempat, apakah radio lokal seperti ini itu masih punya masa depan gak sih di media digital seperti saat ini, yang mana serba cepat dan serba berubah gitu? Bisa Apalagi nih. banyak gelombang tantangannya gitu ya. Bener sih. Setuju banget nih sama Nay. Bisa nih teman-teman jelasin, dimulai dari siapa dulu? Oke, aku deh mau ya buat jump in easy. Oh, oke, easy. Jadi kalau menurut aku sih radio lokal tuh tentu punya masa depan ya di industri ini. Cuman mungkin ekspektasinya itu nggak bisa sama kayak sebelumnya gitu, karena kita udah nggak bersaing di metrik yang sama ya. Dan jadi kalau kita ngomongin kuncinya tuh radio lokal cuman perlu menemukan audiens mereka itu ada di mana. Karena mereka kalau bersaing luas, mereka udah akan kesulitan. Penting untuk tahu segmen mereka di mana, audiens mereka suka apa, dan tentunya mempertahankan identitas mereka itu gimana sih. Oke. Aku setuju banget sih sama opininya si Zua ini. Jadi itu bukan soal bertahan hidup dengan cara apapun ya. Jadi kayak bertahan dengan cara yang masih bermakna buat komunitas yang baru kita layanin, yang sedang kita layani. Dan case dari Rejo Guntung ini tuh jadi bukti ya, buat bukti nyata bahwa itu tuh bisa banget dilakuin, teman-teman. Keren. Jadi pembicaraan kita nih aku jadi mengerti sisi lain dari media. Betul. Terutama media penyiaran yang lokal di Yogyakarta ini. Jadi kayak ternyata selain mengutamakan keuntungan, mereka tuh juga masih ada yang mau benar-benar melayani para pendengarnya gitu. Oke teman-teman, mungkin kita nih udah di ujung episode pada hari ini. Itu sedih jujur, Iya, padahal sedih topiknya banget lagi sih. hangat-hangat seru-serunya, Baru seru banget sih. tapi udah mau akhir segmen nih. Di sebelum penutup nih, aku siapa sih di sini yang mau ngasih kalimat take away nih? Kata-kata hari ini. Betul. Kata-kata hari ini. Oke, dari siapa dulu nih? Oke, aku boleh deh ya. Oke, sebelah lagi. Jadi buat semua radio lokal di Jogja, jangan cepat nyerah karena angka itu nggak segalanya ya dalam menjalani industri ini. Jadi penting untuk identifikasi aja sebenarnya siapa sih yang kira-kira bisa kita bantu dengan konten dan keberadaan kita sebagai radio lokal. Kalau dari aku sendiri itu data itu penting, riset itu juga penting. Jadi jangan ngambil keputusan itu hanya berdasarkan feeling aja. Bener banget. Mungkin
Ada kata-kata lagi? Ada dong. Nah, Ada. jadi juga pelajaran yang bisa kita ambil juga tuh adalah bahwa mengikuti perkembangan zaman tuh ya tadi yang kalian bilang kan memang penting, tetapi mempertahankan identitas yang menjadi kekuatan utama juga sama pentingnya agar sebuah media tetap memiliki tempat di hati pendengarnya. Oke. Jadi inklusivitas itu kan tanggung jawab ya. Jadi jangan lupa ada kelompok-kelompok ya masyarakat yang sering ketinggalan dan dari arus digital dan media punya peran audiens. Audiens melayani. Oke, dari mereka berempat udah nih Nay. Oh, saatnya kita berdua lagi nih. Mungkin bisa dari Nay dulu nggak sih baru aku. Oke, silakan Nay. Boleh. Oke, kalau dari aku media yang bisa bertahan itu bukanlah media yang paling besar tapi yang paling bermakna buat audiensnya. Ibaratnya kita tuh pengen punya tempat spesial di hati orang yang kita suka. Berat ya. Cara kita bertahan tuh bukan dengan mengeluarkan modal, mengeluarkan harta yang gede buat dia, tapi gimana kita membuat kehadiran kita itu bermakna di hati. Itu nasihat Iya. sesungguhnya guys. Take note. Oh, dari kata-kata kalian tuh keren-keren banget sih, jujur. Dan kata-kata dari aku di era digital yang serba cepat dan serba berubah dengan cepat ini, kita tuh justru perlu ingat kita itu siapa kita dari mana, dan untuk siapa sih kita ada. Ini tidak hanya buat radio aja tapi buat kita semua ya guys. Oke, pada segmen ini aku ngucapin makasih banyak ya buat Zua, Via, Rani, dan Melisa yang udah menemani kita pada hari ini ya teman-teman. Kita juga makasih nggak sih ke Nay sama Azia. Thank you. Nah, buat teman-teman di rumah yang lagi dengerin podcast ini, kalau penasaran sama hasil penelitian kita bisa langsung cek aja di description box di bawah ini. Karena udah kita lampirkan semuanya di sana. Dibaca ya. Jangan lupa dibaca. Dan kalau yang mau ada sharing pengalaman atau pendapat nih soal radio atau penyiaran di era digital ini, bisa langsung komen-komen aja. Dan jangan lupa like-nya juga ya. Oh, benar. Oke guys, mungkin karena keterbatasan waktu nih ya, mohon maaf banget nih. Mungkin podcast Mihu. Oke, mungkin podcast Mihu kita akhiri sekarang juga. Nah, buat teman-teman semua jangan lupa jaga kesehatan dan jaga semangatnya. Sampai jumpa. Ada aja rintangannya. Buntung ini bisa nih dijelasin, Rani. Kok lu masuk sih lo? Aduh, transferan siapa nih masuk? Day one jadi anak kres. Aduh, enak banget ya jadi anak kres. Kenapa ngadep mana sih? Jadi mereka tuh bukan cuma radio yang sorry, bentar, saya pergi.